Langit indah dengan bintangnya, laut indah dengan ombaknya. Alangkah indahnya jika bibir dan lisan kita ini kita basahi dengan kalimat thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masjidah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah merupakan satu kata yang dilafazkan oleh lidah yang tak bertulang ini kecuali kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang telah mengantarkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat. Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu adanya kedua orang tua kita, sehingga kita dibimbing oleh kedua orang tua kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengantarkan manusia dari lembah kehinaan ke lembah keniscayaan abadi Islami. Dialah nabi yang menggulung tikar-tikar kekafiran, tikar-tikar kemunafikan, lalu membentangi permadani Islam di bawah panji-panji ilahi lewat agama yang dibawanya, ad-dinul Islam, agama keselamatan yang mengantarkan kita untuk selamat di dunia dan di akhirat, serta mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Terkadang kita melihat banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka ego dengan dirinya sendiri. Akan tetapi kita sebagai manusia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu dengan adanya kedua orang tua kita. Karena dengan orang tua kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat telah dijelaskan, sebelum janin dilahirkan ke dunia ini, maka terjadilah percakapan antara Allah dan janin itu. Apa kata Allah? Wahai sang janin, sebentar lagi engkau akan meninggalkan tempat ini. Apa kata sang janin? Ya Allah, ketika saya meninggalkan tempat ini, apakah saya masih bisa bertemu dengan engkau ya Allah? Sedangkan saya sudah nyaman di tempat ini. Apa kata Allah? Akan ada orang yang akan mengajarkanmu, yaitu adalah kedua orang tuamu. Kemudian janin lagi kembali bertanya, ya Allah, ketika saya meninggalkan tempat ini, apakah orang itu menyayangi saya? Apa kata Allah? Dia akan sayang, sangat sayang kepadamu dan menyayangimu, yaitu adalah orang tuamu. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, orang tua adalah sosok Tuhan yang kedua yang nyata di dunia ini. Seandainya tidak ada Allah, maka orang tualah yang patut disembah. Makanya di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Janganlah engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita dilarang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yaitu mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Coba kita lihat, seandainya nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mata yang sakit, tidak dapat melihat, maka kita akan menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang diberikan Allah kepada kita, ketika tangan kita dihilangkan satu, na'udzubillahi min salik. Makanya ketika kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin dan percaya habis ranting-ranting pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena. Habis daun-daun pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai kertasnya. Bahkan habis air yang ada di lautan kita jadikan sebagai tintanya, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita manusia, dengan adanya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mendekatkan diri kita. Janganlah kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah itu adalah Esa, Allah itu adalah satu. Dan yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, adanya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, perjuangan seorang ayah. Ayah tidak memandang panas teriknya matahari, dinginnya angin malam. Mereka lalui untuk mencari nafkah. Demi siapa? Tak lain dan tak bukan adalah untuk keluarganya, terlebih khusus adalah anak-anaknya. Agar mereka tumbuh menjadi dewasa dan bermanfaat untuk di dunia dan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Terlebih-lebih adanya mereka bermanfaat ketika orang tuanya meninggalkan dunia ini. Dia mampu mendoakan ke orang tuanya. Kemudian yang kedua, perjuangan seorang ibu. Ibu yang mengandung kita kurang lebih 9 bulan lamanya. Kemudian dia melahirkan kita. Satu kakinya berada dalam kuburan dan satu kakinya berada dalam kehidupan. Artinya apa? Seorang ibu memperjuangkan anaknya antara hidup dan mati pada saat mereka hendak dilahirkan.